Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4301, 4302. Disinilah letak sekte tulang darah. Sisa jiwa di Chongjing bergegas ke sini dengan putus asa setelah melarikan diri. Kakak kedua, selamatkan aku, kakak kedua, selamatkan aku. Di Chongjing berteriak, dengan ketakutan dalam suaranya. Dari aula utama, seorang pria berjubah abu-abu dan membawa seutas tulang di dadanya keluar. Tulang putih di dada pria ini ternyata adalah kepala, yang terlihat sangat menakutkan. Orang ini adalah kakak kedua di Chongjing, Tan Rongkun. Orang ini berkali-kali lebih kejam dari di Chongjing. Hanya saja ketika guru mereka belum mati, Tan Rongkun sangat pandai berpura-pura sehingga Master Sekte Jiang tidak percaya kakak laki-laki keduanya akan melakukan hal seperti itu. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa secercah saja? Di mana tubuh fisikmu? Bukankah aku memintamu untuk menghancurkan sekte jiwa iblis milik adik ketiga? Kenapa menjadi seperti ini? Tan Rongkun memandang di Chongjing dengan heran dan bertanya. Sambil berbicara, tengkorak di dada Tan Rongkun benar-benar memancarkan cahaya hijau redup. Kakak kedua, aku telah gagal. Semua orang yang aku bawa mati. Aku akhirnya meninggalkan tubuhku dan bisa melarikan diri. Di Chongjing berkata dengan ngeri. Di Chongjing gemetar saat memikirkan metode Dev untuk menghadapinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah adik laki-laki ketiga lebih kuat darimu? Bukankah seharusnya tidak begitu? Tan Rongkun tampak bingung. Tidak, awalnya aku akan berhasil, tapi sayangnya ada seorang pemuda tak dikenal membantunya. Pemuda itu sangat kuat, meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, kekuatan ledakannya pasti tidak kalah dengan alam Mahayana tingkat kedua. Dan pemuda ini juga memiliki cambuk ajaib di tangannya dan token dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa, Di Chongjing menjelaskan, token dari dinasti Xiao, mungkinkah itu pangeran dari dinasti Xiao? Tapi aku belum pernah mendengar bahwa pangeran dari dinasti Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Tan Rongkun sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku kenal dengan Pangeran Xiao. Pemuda ini jelas bukan Pangeran Xiao. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dia dengan dinasti Xiao sehingga dia akan memiliki token dinasti Xiao di tangannya. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu dan mengenal para pangeran dari dinasti Xiao. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster-monster untuk menghadapi sekte jiwa iblis? Seharusnya mudah untuk memanggil ratusan monster sesuka hati, kan? Tan Rongkun terus bertanya, hei, jangan sebutkan itu. Aku menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster. Sayangnya, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki binatang mitos dengan api. Meskipun binatang itu kecil, ia memiliki aura yang agung dan menakuti monster-monster itu. Seruling tulangku juga dirampas. Jika aku tidak pintar, aku pasti sudah hancur total sekarang. Di Chongjing berkata dengan rasa takut yang masih ada. Sungguh aneh, aku belum pernah mendengar tentang pemuda sekuat itu di dunia surga dan manusia. Dia memiliki cambuk ajaib di tangannya. Binatang suci macam apa yang ada di sana? Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi dia bisa meledak tidak kurang dari alam Mahayana tingkat kedua. Mengenai kekuatan miliknya, aku merasa apa yang kamu katakan agak tidak realistis. Tan Rongkun tidak mengerti, bagaimana bisa ada anak muda seperti itu di dunia surga dan manusia. Dinasti Xiao dianggap sebagai kekuatan besar di dunia surga dan manusia, dan dinasti Xiao memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, tidak ada satupun pangeran dari dinasti Xiao yang memiliki kemampuan seperti itu. Dunia, kakak kedua, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Jika aku berbohong, aku akan bersedia menderita kesengsaraan surgawi 9 guntur. Melihat Tan Rongkun tidak mempercayainya, Di Chongjing segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Adik keempat, kamu tidak perlu bersumpah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Pergilah dan bentuk kembali tubuhmu dulu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saat aku kembali setelah menyelesaikan semuanya, aku akan pergi bersamamu ke sekte jiwa iblis untuk meminta penjelasan. Jangan ganggu kakak senior tentang masalah ini. Dia sedang mengasingkan diri. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Jika saatnya tiba, kakak senior akan merebut beberapa alam Mahayana para kultivator untuk kita praktikkan. Tan Rongkun berkata pada Di Chongjing. Ketika Di Chongjing mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kakak senior akan menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Hebat, metode kultivasi yang diajarkan oleh guru sangat bagus. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Jika kita dapat menggunakan keterampilan para kultivator alam Mahayana, budidaya dengan darah dan tulang akan lebih cepat.
Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki kedua. Kamu masih ingin pergi ke sana secara langsung? Apakah kamu kenal Mu Qing yang belajar dengan kakak laki-laki? Tan Rongkun bertanya. Tentu saja aku tahu. Dia adalah putra dari keluargamu, dan dia mengikuti kakak laki-laki kita untuk mempelajari keterampilan sihir. Keterampilan sihir inilah yang memungkinkan dia mencapai alam Mahayana di usia muda. Tapi bukankah dia sudah keluar dari pengasingannya? Kata Di Chongjing. Ya, dia sudah keluar, karena dia akan bersaing dengan seseorang. Ini akan menjadi pertarungan dalam beberapa hari ke depan. Kakak senior tidak khawatir sebelum mengasingkan diri, jadi dia memintaku pergi ke kota Nanjing untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, biarkan keluargamu mengirim beberapa kultivator untuk kita. Jika bukan karena keterampilan sihir yang diajarkan oleh kakak laki-laki, bagaimana Mu Qing bisa berlatih begitu cepat? Kata Tan Rongkun. Sebenarnya ada orang yang ingin bersaing dengan tuan muda dari keluargamu. Sungguh mengejutkan, apalagi Mu Qing sangat berbakat. Dia telah mencapai alam Mahayana tingkat pertama di usia muda. Sedikit anak muda yang menjadi lawannya. Di Chongjing tidak mengerti siapa yang begitu bodoh untuk bersaing dengan Mu Qing, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia memikirkan Dev. Di Chongjing juga berkata melanjutkan, tetapi anak laki-laki yang aku temui hari ini lebih kuat dari Mu Qing itu. Dia sangat kuat, tapi aku tidak tahu dari keluarga mana. Melihat Di Chongjing seperti itu, Tan Rongkun hanya mengira dia ketakutan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, adik keempat, cepat pergi dan istirahat, lalu biarkan seseorang membantumu membentuk kembali tubuhmu. Untungnya, kita punya iblis di tangan kami. Jadi tidak sulit untuk membentuk kembali jiwamu dengan tingkat kekuatanmu. Oke, kakak kedua, kamu harus berhati-hati, aku pergi dulu. Di Chongjing mengangguk, lalu berjalan ke aula utama, siap membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan bersaing dengan Mu Qing adalah Dev, yang hampir membunuhnya hari ini. Tentu saja, Tan Rongkun tidak tahu bahwa setelah menetap di Chongjing, dia membawa 2 murid dan bergegas ke kota Nanjing. Saat ini, Dev mengikuti Ji Yun di pesawat dan perlahan mendarat di alun-alun kota Nanjing. Tepat setelah mendarat, seseorang dari Paviliun Wantong datang. Bagaimanapun, pesawat roh di tempat ini dikendalikan oleh Paviliun Wantong, dan sebagian besar dibawa oleh pesawat roh Paviliun Wantong. Ketika Dev turun dari pesawat, dia melihat orang yang datang ke arahnya ternyata adalah Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong di kota Nanjing. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Paviliun Master Qian, dengan diperkenalkannya Penatua Sun dari Paviliun Wantong, Dev berkenalan dengan Paviliun Master Qian. Melihat Dev turun dari pesawat, Master Paviliun Qian tertawa dan berkata, pikirku siapa yang bisa datang dengan pesawat. Ternyata itu adalah Tuan Chen. Baru-baru ini, pertarunganmu dengan Mu Qing, putra keluargamu, telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat pertarungan kalian berdua. Kami, Paviliun Wantong, juga mendapat manfaat dari Tuan Chen, dan kami telah menghasilkan sejumlah besar uang lagi. Setelah mendengar ini, Dev hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa berita ini pasti sengaja disebarkan oleh Paviliun Wantong untuk menarik orang dan menghasilkan uang. Tapi ini juga sifat pebisnis. Paviliun Wantong mengandalkan informasi untuk menghasilkan uang. Paviliun Master Qian, aku ingin bertanya, apakah ada permainan judi untuk pertarungan ini? Dev bertanya. Kali ini, kami, Paviliun Wantong, adalah bankirnya sendiri. Apakah Tuan Chen sendiri juga ingin bertaruh? Paviliun Master Qian bertanya. Bersambung.